Baik, saya ingin menyapa semua yang hadir malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini ya di awal tahun Hijriah 1422 1442 Hijriah dan kita alhamdulillah semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan ya kesehatan usia ya untuk untuk menikmati tahun baru Islam ya dan mudah-mudahan di tahun baru ini kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bimbingan ya dan semangat baru, energi baru dan juga sesuatu yang baru dalam kehidupan kita ya. Dan memang kita dari tahun ke tahun haruslah lebih baik. Nah, di kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan sharing satu peluang ya. Yang ini sebenarnya adalah salah satu dari eh, sumber kejayaan Islam pada masa-masa dahulu gitu ya. Dari awal-awal Islam ini dibawa oleh Rasulullah SAW ya sampai masa-masa khilafah ya dan sempat mengalami kemunduran ya karena apa yang akan kita bicarakan pada malam hari ini karena belum memasyarakat kembali ya dan kita bersyukur sudah mulai ada geliat ya untuk orang berwakaf ya menjadi amil wakaf, kemudian juga banyak lembaga-lembaga wakaf yang bermunculan. Nah, di kesempatan baik ini kita insya Allah akan membahas sebuah peluang yang sangat-sangat luar biasa ya. Kalau kita tangkap ini di zaman sekarang ini bahwa kebangkitan Islam sudah mulai ada gitu ya, semangat orang hijrah juga luar biasa dan semangat berwakaf juga Masya Allah ya kita lihat banyak sekali lembaga-lembaga wakaf bermunculan dan para duta wakaf, ambasador wakaf, ya wakaf riser, ya semuanya sudah mulai menjamur saat ini. Nah, kita ingin melihat peluang tersebut sebagai bagaimana sih peluang tersebut ya dan bagaimana kita menangkapnya dan ini bisa menjadi eh, profesi yang saat ini sangat menarik untuk kita jalankan bersama. Ya, saya akan sharing materinya. Eh, Oke, baik teman-teman. Ini saya sharing materinya buat kita bersama. Judulnya adalah meraih pasif income dan pasif amal, ya, menjadi ambasador wakaf, membantu umat merencanakan wakaf sebagai sarana menambah timbangan amal di akhirat. Ya, eh, profesi yang insya Allah akan kita jelaskan di malam hari ini adalah tentang menjadi seorang ambasador wakaf. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu ambasador wakaf, ya, mari bersama-sama kita lihat dari pertanyaan berikut. Ini pertanyaan sebenarnya buat siapa? Ya, pertanyaan ini bukan buat orang lain tentunya. Ya, pertanyaan ini adalah buat kita sendiri. Ya, berapa lama sih sebenarnya kita ini sebagai manusia hidup di dunia ini, gitu ya. Nah, dari hadis Rasulullah SAW ya dari Abu Hurairah ya Rasulullah SAW bersabda ya a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Jadi umur umatku kata Rasulullah yaitu adalah 60 tahun sampai 70 tahun ya dan sedikit sekali yang melampaui umur tersebut. Artinya yang melampaui 70 tahun itu ada ya tapi nggak banyak gitu ya. Ada yang sampai 100 tahun bahkan ada 110 tahun, 108 tahun juga ada ya tapi nggak banyak. Nah, artinya apa? Artinya hidup kita di dunia ini nggak lama ya maksimal ya antara 60 sampai 70 tahun dan Rasulullah SAW sebagaimana kita tahu ya hanya 63 tahun ya dan orang rata-rata kalau udah 60 tahun udah siap-siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya hidup kita ini hanyalah sementara. Jadi apa yang kita kumpulkan selama ini ya kita letih-letih lelah-lelah mengumpulkan jam tangan bagus. Kalau di sini ada gambar sertifikat, ya follower kita sampai ribuan, jutaan gitu ya, uang yang kita himpun, emas dan seterusnya. Nah, semua itu pasti akan kita tinggalkan gitu ya. Dan tidak ada yang kita bawa kecuali ya pahalanya. Maka kita akan lama hidupnya di mana? Ya, kita akan lama hidupnya adalah di akhirat kelak ya. Nah, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang kekalnya hidup di akhirat. Ya, lebih kurang ada 110 ayat ya kira-kira ya di dalam Al-Qur'an tersebut yang mengatakan ya khalidina fiha abada. Ya, baik itu kekal di surga
ataupun kekal di dalam neraka. Artinya kekal selama-lama di dalamnya. Nah, ada dua pilihan saja, tidak ada di antara keduanya. Jadi kalau nanti hidup di akhirat kita masuk surga, maka kita akan kekal selama-lamanya di sana, gitu ya. Dan sebaliknya kalau di akhirat di neraka juga akan kekal selama-lamanya. Maka apa? Ya, maka karena kita tidak pernah mengetahui ya akhir kehidupan kita seperti apa dan bagaimana timbangan amal kita nanti di akhirat, maka kita perlu mempersiapkan yang namanya mitigasi risiko akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah berapa besar kemungkinan ya timbangan pahala kita ya itu lebih berat daripada timbangan dosa kita. Ya, namanya di akhirat itu ada namanya al-mizan ya, akan ditimbang kebaikan kita, pahala kita ya dan dosa kita akan ditimbang. Maka mana yang akan lebih berat ya? Maka ketika kita hidup di dunia ini ya, kita perlu mempersiapkan untuk akhirat ya. Maka kita membutuhkan yang namanya amal jariah gitu ya. Amal jariah sangat dibutuhkan nanti di akhirat. Kenapa? Karena dengan adanya amal jariah yang kita siapkan selagi kita di dunia, walaupun kita sudah meninggal dunia, maka diharapkan pahalanya akan terus mengalir sampai akhirat kelak gitu ya, walaupun orang tersebut sudah wafat. Nah, artinya timbangan kebaikan pahalanya akan terus bertambah nih, walaupun seseorang tersebut sudah meninggal dunia. Gitu. Jadi ini pentingnya kita perlu yang namanya amal amal jariah gitu ya. Oke, jadi amal jariah itu didapat dari mana? Ya, nah dari sabda Rasulullah SAW, amal jariah itu ya apabila idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga hal. Ya, yang pertama adalah sodakoh jariah. Ya, sodakoh jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Oke, kita bahas dari anak yang soleh dulu. Artinya di sini kita perlu punya anak gitu ya. Artinya memastikan bahwa anak kita adalah anak yang soleh, yang insya Allah akan mendoakan kita. Nah, kalau kita renungkan dengan diri kita sudah jadi anak soleh belum dan kita sudah mendoakan selalu belum buat orang tua kita, ya atau kadang-kadang saja kita doakan kalau lagi ingat gitu ya. Nah, bagaimana nanti dengan kita? Apakah akan diingat selalu oleh anak kita untuk didoakan, gitu ya? Artinya peluang dari amal soleh yang kita bisa dapatkan dari anak yang soleh ini, dari amal jariah ini, dari anak yang soleh, eh, belum tentu gitu ya. Ya, tapi mudah-mudahan kita bisa didoakan oleh anak-anak kita. Yang kedua adalah ilmu ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Ya, kita harus punya ilmu tentunya ya dan ilmu kita dipakai. Kita ngajar, kemudian ilmu kita diterapkan, diamalkan. Selagi ilmu itu dipakai orang, maka kita akan dapatkan amal jariah. Nah, yang ketiga adalah tentu adalah sedekah jariah berupa apa? Berupa harta. Gitu ya. Ketika kemanfaatan harta yang kita sedekahkan tersebut masih digunakan, maka insya Allah pahala kita akan terus mengalir. Jadi wakaf itu apa? Ya, wakaf itu adalah salah satu sumber amal jariah yang dapat dilakukan kapan saja, ya. Ketika kita punya harta, gitu ya. Sekarang pun bisa kalau kita punya harta. Nah, kita bahas sedikit tentang apa itu wakaf ya. Beberapa istilah saja, ya. Tidak mendalam, tapi paling nggak kita tahu beberapa istilah. Yang pertama adalah wakif. Wakif itu artinya seorang yang berwakaf atau muwakif gitu ya. Yang kedua adalah nazir. Nazir di sini adalah lembaga nanti atau sebuah yayasan lembaga yang mengelola dari harta wakaf ya. Kemudian mauquf alaih itu adalah pihak penerima manfaat dari harta wakaf ya, orang-orang yang nanti akan menerima hasil dari pengelolaan wakaf tersebut. Jadi dalam Islam itu ada eh, buah amalan ya yang memang kepentingannya, kemanfaatannya itu untuk umat, untuk masyarakat gitu ya. Dan orang yang melakukan amal ini akan selalu mendapatkan pahala ya sampai di akhirat kelak. Nah, itulah wakaf. Oke, kita bahas sedikit tentang contoh nyata dari kekuatan wakaf gitu ya. Bagaimana kekuatan wakaf ini eh, dilakukan ya mulai zaman Rasulullah SAW. Nah, ini sejarah yang kita sama-sama sudah tahu ya bahwa sejarah Masjid Kuba ya adalah masjid pertama yang dibangun Rasulullah ya dan kedua adalah Masjid Nabawi. Nah, Masjid Kuba ini dibangun di atas tanah wakaf gitu ya, di atas tanah wakaf. Ya, dan begitu juga Masjid Nabawi ya dibangun di atas tanah wakaf. Nah, kedua masjid ini mempunyai keutamaan ya. Kita salat di Masjid Kuba itu pahalanya kata Rasulullah ya man tatahhara min baitihi, siapa yang bersuci dari tempat tinggalnya summa ata lalu dia datang ke Masjid Kuba fa shalla fi rakaatain, dia salat dalam 2 rakaat, maka apa? Kana lahu ka ajril umrah ya, orang yang melakukannya mendapatkan pahala umroh. Artinya di sini jamaah haji dan jamaah umroh ataupun siapapun yang di Madinah punya kesempatan ya untuk meraih pahala umroh dengan apa? Datang ke Masjid Kuba salat 2 rakaat. Artinya apa? Artinya wakaf ini yang dulu diwakafkan tanah tersebut dan dibangun di atas Masjid Kuba, orang sampai sekarang bisa merasakan kemanfaatannya, gitu ya. Yang kedua adalah Masjid Nabawi.
Masjid Nabawi memiliki kemanfaatan yang luar biasa juga, dibangun dari sana wakaf dan orang sholat di dalamnya berapa pahala? 1.000 kali sholat di Masjid Nabawi pahalanya ketimbang dengan sholat di masjid lain. Nah, artinya apa? Dua hal ini memiliki contoh nyata bahwa kemanfaatan dari wakaf itu masih terasa sampai sekarang, masih dinikmati, dirasakan keutamaannya oleh umat Islam sampai detik ini, sampai hari ini. Oke, selanjutnya eh, contoh berikutnya ya di sini ada contoh dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang pertama adalah Umar ya mewakafkan kebun kurmanya yang luas ya di Khaybar gitu ya. Eh, Hasil kebun kurmanya dimanfaatkan untuk umat Islam ya. Kemudian juga Utsman bin Affan punya sumur yang dibeli dari orang Yahudi yang sama-sama mungkin kita pernah mendengar ceritanya ya bagaimana ketika di Madinah membutuhkan air ya. Kemudian Utsman akhirnya membeli separuh dari orang Yahudi. Orang Yahudi nggak mau beli semua, tuh dijual semua. Tapi Umar pinter, Utsman pinter ya. Dibeli sehari untuk Utsman, sehari orang Yahudi boleh jual lagi itu airnya. Nah, tapi Utsman ketika jatah sumber daya miliknya dia kasih free buat kaum muslimin untuk ambil airnya selama 2 hari. Ya, akhirnya orang Yahudi di hari berikutnya nggak ada yang beli airnya karena sudah cukup kebutuhan air mereka. Karena Utsman sudah silakan ambil sepuas-puasnya dan gratiskan. Itu ya akhirnya dijual semua sumur tersebut kepada Utsman ya dan apa? Ya di samping sumur tersebut ya tumbuh kebun-kebun kurma yang sampai sekarang ada namanya Mazra'ah Bi'ar Utsman gitu ya di Madinah ya. Eh, Kalau nanti teman-teman umroh atau haji nanti bisa datang ke sana masih ada gitu ya. Nah, kemanfaatannya itu hasilnya keuntungannya masih bisa digunakan apa? Untuk kaum muslimin gitu ya. Masih bisa digunakan untuk kaum muslimin sampai sekarang. Nah, bahkan ada rekening atas nama Utsman bin Affan gitu ya di Arab Saudi ya dan dibangunkan hotel juga dari keuntungan tersebut keuntungannya juga dikembalikan lagi kepada kaum muslimin. Nah, bukan hanya Utsman dan Ali dan Umar ya, Abu Bakar sahabat Rasulullah juga, Ali ya punya wakaf juga. Bahkan kalau dalam sejarahnya hampir sebagian besar sahabat-sahabat Rasulullah ya punya kontribusi wakaf. Mereka punya wakaf gitu ya. Seperti Ali juga punya wakaf mata air yang ada di Yanbu gitu ya, yang diwakafkan juga tanahnya juga untuk kaum muslimin seperti itu. Ya. Kalau kita bicara ini agak panjang, tapi kita langsung ke yang nyata aja di zaman sekarang ada, ya masih ada gitu ya juga. Yaitu apa yang paling kita kenal ya, wakaf salah seorang ulama besar Aceh ya namanya Syekh Buga ya, Syekh Buga ya Al Aceh yang mewakafkan tanahnya yang ada di Mekah. Ya, awalnya dia punya tanah dekat Masjidil Haram, tapi tanah itu akhirnya dibeli oleh pemerintah Saudi untuk perluas Masjidil Haram. Dia dikasih tanah yang agak ke jauh sedikit tapi tetap dekat dengan area masjid ya. Nah, di atas tanah tersebut dibangunkan hotel. Di antaranya ada Hotel Masyair ya. Jadi orang-orang Aceh, asal Aceh ya berdasarkan wasiat beliau dia akan mendapatkan kemanfaatan dari keuntungan hotel tersebut gitu ya. Apapun keuntungannya itu diberikan kepada orang Aceh. Nah, di antaranya jamaah haji asal Aceh itu terima 2.500 real ya, ya sekitar 5 jutaan lah ya, sekitar apa namanya lebih lah ya intinya terima per orang jamaah Aceh akan terima uang ketika mereka datang ke sana gitu ya. Nah, begitu juga ini ada hotel yang kita kenal gede banget gitu ya, ada hotel Tower Zamzam yang sering disebut ya atau istilahnya kalau di sana sering dikenal namanya Abrojul Bait gitu ya. Di situ ada 7 hotel ya, tengah-tengah itu Fairmont yang ada jamnya ya. Nah, area hotel ini ya itu adalah tanahnya adalah tanah raja ya, wakaf Raja Abdul Aziz ya, raja pertamanya Arab Saudi ya. Keuntungan dari hotel tersebut dari tanah wakaf yang disewakan tersebut ya untuk apa? Nah, untuk operasional Masjidil Haram gitu ya, untuk yang bersih-bersih, untuk yang jaga, untuk polisi seterusnya digunakan untuk kepentingan umat lagi seperti itu ya. Dan juga yang terkenal juga adalah wakaf dari dinasti Fatimiyah, ada tanah wakaf apa namanya Masjid Al Azhar apa Masjid Al Azhar gitu ya, Jami Al Azhar yang akhirnya jadi kampus Al Azhar juga dan itu juga merupakan wakaf gitu ya dan mahasiswa sana kuliah gratis gitu ya, ada juga yang bayar tapi tetap dapat beasiswa juga dan ini adalah kemanfaatannya dirasakan sampai sekarang ini. Bahkan di Indonesia kita juga mungkin sempat mendengar gitu ya bahwa Monas itu juga emasnya itu wakaf juga gitu ya. Kemudian juga gedung MPR, DPR itu juga adalah wakaf ya dan banyak sekali gitu ya pesawat juga yang ada di Aceh pertama juga merupakan wakaf ya intinya Islam apa namanya ya negara Indonesia ini juga
awal-awalnya dulu ya dibangun juga dari wakaf gitu ya. Nah, sekarang wakaf ini yang mau kita bangkitkan kembali. Oke. Nah, kalau sekarang kita telah melihat contoh-contoh tadi, teman-teman, gitu ya. Kita ajak nih teman-teman, ya, yang hadir hari ini, ya. Ya kan nggak mungkin kita beli punya tanah yang murah gitu ya, dibangun dengan hotel. Kita butuh biaya besar nih ya untuk bangun hotel, membangun di atas tanah wakaf hotel yang nanti kita sewakan, kita manfaatkan lagi buat umat gitu ya. Atau kita bangun masjid atau kita bangun apa ya. Kalau cuma wakafnya 500.000 atau 1 juta gitu ya. Walaupun sebenarnya tetap sampai niat kita, pahala kita di hadapan Allah gitu ya. Keikhlasan kita biarlah Allah yang menilai gitu ya. Tapi kita butuh namanya wakaf yang besar nih, wakaf ratusan juta bahkan miliaran. Nah, kalau hari ini teman-teman saya ajak, yuk kita berwakaf yuk 500 juta masing-masing kita. Ya, kita mau bangun pesantren atau kita mau bangun madrasah, rumah tahfidz atau masjid, yuk semua kita berwakaf 1 miliar. Kira-kira bagaimana tanggapan teman hari ini? Ya, bagaimana? Ya belum tentu ada duitnya, gitu kan? Alasan macam-macam. Ya wakaf itu belum ada lah sekarang karena mahal, belum bisa beli tanah. Ya nanti aja deh kalau udah duitnya, masih muda, belum butuh wakaf dan belum sanggup dan seterusnya lah. Berbagai macam alasan-alasan gitu ya. Nah, coba kita lihat di Indonesia, ya ini data dari Badan Wakaf Indonesia, ya ada di beritanya, teman-teman boleh cek di Google gitu ya, tentang bagaimana aset tanah wakaf ini ya di Indonesia ini tanah wakaf itu ada 430.000 hektar gitu ya. Nah, dan 99%-nya itu masih terbengkalai. Ya, tidak bisa digunakan tanah wakaf yang ada. Kenapa? Ya, bukan nggak mau digunakan, tapi memang kendalanya adalah ya dananya yang minim. Ya, mau diapain? Nggak ada duitnya, gitu ya. Kemudian perencanaannya tanah wakaf ini mau diapain juga belum ada, gitu loh. Ada mungkin lembaga-lembaga wakaf yang memulai, tapi sebegitu besarnya ini belum terencana dengan baik, gitu ya. Dan juga apa? Kurang promosi, gitu ya. Bagaimana memasarkannya, bagaimana mengenalkannya, bagaimana mengajak umat berwakaf. Nah, itu belum ya, belum banyak. Dan juga potensinya di Indonesia, ya ini juga sumbernya dari BWI gitu ya, bahwa potensi di Indonesia ini wakaf kita kalau dihimpun ya per tahun itu bisa potensinya 120 triliun loh. Ya, kalau umat Islam di Indonesia ini semuanya bisa berwakaf gitu ya. Dari apa? Dari data fakta di tahun 2010 sampai 2018 itu hanya 20 miliar ternyata per tahun yang terkumpul ya melalui lembaga-lembaga wakaf yang ada atau nazir-nazir wakaf yang ada. Setelah dia dihitung-hitung itu ternyata tidak lebih dari 50 miliar per tahun ya, masih kecil sekali. Nah, ini kenapa? Ya, karena minimnya orang-orang yang menjadi ambasador wakaf ya, yang bergerak mengedukasi umat, mensyiarkan wakaf gitu ya. Sekali lagi ya, kurangnya inovasi dan kurangnya promosi tentang bagaimana wakaf ini. Nah, ini tugas kita gitu ya. Oke, ini fakta lagi nih. Ya, ternyata di Indonesia ya itu 99% ya belum berwakaf. Coba di sini di hari ini ya, di Zoom kita hari ini berapa ya persen udah berwakaf? Belum banyak juga gitu ya dari jumlah muslim di Indonesia ya ada 230 ribu jiwa gitu ya. Ini datanya dari kebijakan Paskal Kemenku ya. Bahwa datanya ini umat Indonesia, umat Islam Indonesia belum berwakaf tuh banyak banget gitu ya. Nah, ini ada solusinya gitu ya. Jadi sekarang ini banyak sekali kita syukuri alhamdulillah lembaga-lembaga wakaf ya nazir-nazir wakaf ya yang menghimpun yang namanya wakaf uang ya untuk wakaf produktif gitu ya. Dan ini alhamdulillah ada solusi nih. Nah, sekarang ini adalah solusi ya kita bisa mengajak umat untuk berwakaf gitu ya. Berwakaf melalui apa? Melalui lembaga-lembaga yang ada ini. Ya banyak sekali lembaga-lembaga wakaf sekarang ini lebih kurang ya ada 248 yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia gitu ya. Oke, nah ini contoh ya. Contoh nyata dari program wakaf. Ini ada rumah sakit rumah sehat ya, rumah sakit terpadu ya yang ada di Parung ya, yang Dobe Duafa. Ini semuanya free gitu ya dari dana wakaf ya. Juga ada rumah sakit mata juga yang Dobe Duafa punya juga ya, itu dibangun dari wakaf gitu ya. Ya, kemudian juga Al Azhar ya punya program wakaf juga, wakaf pendidikan ya yang apa namanya pengembangannya juga dari wakaf-wakaf yang dikumpulkan dan ini alhamdulillah ya kita syukuri. Banyak sekali lembaga-lembaga wakaf sekarang yang punya program-program tentunya. Tapi kalau kita jelaskan semua panjang lebar nggak akan cukup waktunya. Tapi paling nggak kita tahu beberapa contoh nyata yang sudah ada di Indonesia saat ini. Nah, oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya ya kita bisa mempunyai wakaf dalam jumlah yang besar, ya ratusan bahkan miliaran rupiah secara terencana dan pasti. Nah ini poin kita, ya
kita ini karena kenapa? Karena kebutuhan akan wakaf ini kita butuhnya besar, teman-teman, gitu ya. Tanah yang nganggur itu banyak banget, tapi nggak bisa diapa-apain. Karena kenapa? Karena wakafnya masih receh, gitu ya. Dan belum banyak yang berwakaf, ya masih wakaf 100.000, masih wakaf 10.000, masih wakaf 50.000, gitu ya. Dan karena memang orang belum tahu nih cara berwakaf yang besar gitu, dan memang kemampuan juga umat Islam masih yang sangat terbatas sekali, masih sanggup baru wakafnya 500.000, sejuta, ya 250.000, begitulah ya wakaf dalam jumlah yang kecil. Padahal kita bisa berwakaf dalam jumlah yang besar sekali. Nah, bagaimana caranya? Ya, ini caranya. Yang pertama, ya cara mau berwakaf besar, kita kumpulin duit, ya anggaplah sebulan kita bisa simpan lah dulu, ya 1 juta sebulan, gitu ya. Nah, ini butuh berapa bulan untuk terkumpul 500 juta, ya butuh waktu 500 bulan, lama, gitu ya. 500 bulan itu berapa tahun? Ya 40 tahunan. Artinya kalau kita mau berwakaf 500 juta, ya itu butuh waktu yang lama gitu ya. Nah, ini kan bukan solusi gitu ya. Ada cara kedua melalui program yang namanya kuantum wakaf. Kuantum wakaf melalui lembaga keuangan syariah. Contoh, kita bisa berwakaf 1 juta sebulan. Ya, kita himpun dana ta'awun kita dan tabaruk kita. Ya, anggaplah kita mampu iuran 1 juta sebulan. Ya, 1 juta, 1 juta, 1 juta, terus baru terkumpul lebih kurang 3 bulan lah. Ya, baru 3 bulan kita terkumpul, tiba-tiba meninggal dunia, gitu ya. Karena risiko COVID dan lain sebagainya. Tetapi apa? Tenang. Di sini kita tetap punya wakaf sebesar 500 juta gitu ya. Walaupun kita baru berwakaf, totalnya iuran yang kita kumpulkan baru 3 juta. Tapi kita bisa berwakaf 500 juta, bisa? Iya bisa, gitu ya. Nah, inilah namanya cara kuantum wakaf melalui lembaga keuangan syariah, gitu ya. Kita cuma nyicil aja per bulan. Ya, tergantung kesanggupan kita. Boleh 1 juta, boleh 2 juta, boleh 3 juta, ya. Bahkan kita bisa berwakaf 10 miliar, 20 miliar. Ada ya di grup kita berwakaf 5 miliar, iurannya 4 juta gitu ya. Ada yang berwakaf 10 miliar, iurannya 8,5 juta gitu. Tergantung ya, tergantung bagaimana kita mau berwakaf besar jumlahnya. Nah, ini melalui program Kuantum Wakaf Lembaga Keuangan Syariah. Nah, program ini menarik kenapa? Ya karena secara otomatis gitu ya, kita sudah menyiapkan 2 hal. Yang pertama, kalau kita meninggal, kita sudah siapin warisan secara otomatis, gitu ya. Yang kedua, kalau kita meninggal, kita sudah siapin wakaf, walaupun kita baru mencicil. Ada kepastian wakaf kita, ya, dan kepastian warisan buat keluarga kita. Artinya kita bisa tenang nih menjalani hidup, ya, karena insya Allah kita sudah siap wakafnya dan sudah siap juga warisannya. Nah, program ini bagaimana? Nah, program ini sudah mendapat fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, ya, nomor 106 tahun 2016 tentang wakaf manfaat dari asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Nah, dalam fatwa ini ya nilai wakaf yang bisa diwakafkan itu dari manfaat asuransinya adalah 45%. Artinya kalau kita punya nilai asuransi sebesar 1 miliar, ya 450 juta bisa diwakafkan, dan 55%-nya artinya 550 juta bisa menjadi warisan buat keluarga. Nah, inilah kerennya program ini. Artinya secara 2 hal kita bisa dapatkan melalui wakaf buat akhirat kita, dan juga ada warisan buat keluarga kita. Nah, wakaf ini bagaimana gitu ya? Wakaf uang ini secara fatwanya boleh dilakukan gitu ya. Ini kan wakaf uang nanti dalam bentuk uang gitu ya. Wakaf wasiat ya dalam bentuk uang. Nah, dan juga wakaf di Indonesia ini sudah ada hukumnya, artinya boleh wakaf melalui uang tersebut gitu ya. Tidak harus wakaf tanah, tidak harus wakaf bangunan ya, tetapi berwakaf melalui uang juga diperbolehkan. Oke, nah apa keistimewaan program wakaf ini? Nah, program wakaf ini istimewa sekali karena kenapa? Karena dengan program ini kita bisa menghimpun dana abadi umat dalam jumlah ratusan juta ya, bahkan miliaran rupiah. Maksudnya apa? Ya, kita bisa punya dana cash, dana abadi umat buat yayasan, buat pesantren dalam jumlah yang sangat besar sekali, miliaran bahkan gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya begini, ya. Anggaplah kita di pesantren, ya. Di sini sepertinya ada beberapa pesantren yang saya lihat tadi, gitu ya. Kita ajak wali murid, ya. Anggaplah setiap tahun kita cuma bisa mengajak wali murid 100 orang lah, ya. Ya 100 orang murid baru gitu ya. Nah, kita ajak wali murid berwakaf 500.000 per bulan sampai 1 juta lah. Ya, itu sudah punya nilai masing-masing per orang punya nilai wakaf sebesar 500 juta gitu ya. 500 juta dikali 500 orang itu sudah terkumpul dananya 250 miliar. Ini dana abadi yang akan siap ready gitu ya
untuk membiayai pesantren kita, lembaga kita, yayasan kita, gitu ya. Uang ini mesti cair nggak? Mesti cair, gitu ya. Mesti ada nggak? Ada, gitu ya. Nah, kita cuma mengajak orang untuk menyisihkan, membayar iuran ya per bulan untuk ikut program ini, gitu ya. Dan iurannya juga nggak besar. Ada tabelnya, nanti kita bisa share buat teman-teman, gitu ya. Sekitar 500.000, sekitar 1 juta, tergantung kesanggupan orang-orang. Artinya dengan program ini saja, ya ada dua manfaat, ya, yaitu anaknya tetap punya warisan nih melalui program ini. Artinya kalau anak sudah tamat, nanti dia tetap punya warisan yang bisa diambil dari pesantren tersebut, gitu ya. Kemudian juga orang tuanya sudah punya niat baik untuk berwakaf ke pesantren atau yayasan tersebut. Nah, ini programnya seperti ini. Jadi nanti detailnya bagaimana ya kita bisa lanjutkan dalam diskusi kita berikutnya. Oke. Nah, tapi tidak cuma hanya di situ. Ada tantangan tentunya ya, ada tantangan dan peluang sebagai ambassador wakaf. Apa tantangannya? Coba kita lihat begini. Kita perhatikan ada perbedaan mendasar antara amil wakaf dengan amil zakat, gitu ya. Apa perbedaannya? Nah, kalau amil zakat itu mendapatkan bagian dari zakat yang dikumpulkan. Artinya ada 1/8 dari dana, mengumpulkan dana nih, ya, dana zakat. Ya, boleh amil zakatnya mendapat bagian di dalamnya. Tetapi boleh nggak amil wakaf mendapatkan bagian di dalamnya? Nggak boleh. Kenapa? Karena dana wakaf itu tidak boleh berkurang, ya. Dana wakaf itu harus dikembangkan, ya, harus dikelola, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh berkurang jumlahnya, gitu ya. Nah, bagaimana? Ya, yang boleh adalah kalau dana wakaf tersebut dikelola, dikembangkan, ya, nazir, ya, atau amil wakaf ini berhak mendapatkan 10%, gitu ya, atau maksimal 20% lah, dari dana apa? Dari pengelolaan dana tersebut. Artinya begini, kalau ada bisa menghimpun dana 1 miliar, gitu ya, anggaplah disimpan, didepositukan dengan bagi hasil 6%, ya dapatnya 5 juta lah sebulan, gitu ya. Nah, dari 5 juta ini kan keuntungannya nih hanya boleh 10%, berarti hanya 500.000. Nah, 500.000 buat amil wakaf kan kecil sekali. Ya, maka banyak orang yang belum tertarik menjadi amil wakaf atau ambasador wakaf. Kenapa? Tidak ada bagian dari wakaf yang dikumpulkan kecuali setelah wakaf itu dikelola, gitu ya. Dan ini kan menjadi tantangan. Nah, dengan adanya tantangan inilah adanya peluang, gitu ya. Peluang apa? Peluang melalui kerjasama dengan lembaga keuangan syariah tadi, gitu ya. Sehingga apa? Ketika kita kerjasama dengan lembaga keuangan syariah, ya, wakaf yang kita himpun tadi itu tidak akan berkurang. Karena untuk membayar fee atau ujroh bagi ambasador wakaf ini, gitu ya, ada solusi yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, gitu ya. Nah, solusinya apa? Ya, agar kita bisa menghimpun wakaf dalam jumlah yang besar, gitu ya, dan amil wakaf mendapatkan ujroh sebagai hak yang diterimanya secara sah, ya, secara halal, secara legal dan sesuai syar'i, ya, tanpa mengurangi nilai wakaf yang dihimpun. Solusinya adalah menjadi ambasador wakaf, gitu ya. Nah, bagaimana ambasador wakaf ini, gitu ya? Bagaimana dia berhak mendapatkan fee ya atau ujroh dari menghimpun dana wakaf tanpa mengurangi uh, uang wakaf tersebut, gitu ya. Nah, ini kita kerjasamanya dengan lembaga keuangan syariah. Oke. Nah, begini. Terus gimana caranya? Ya, biar kita menjadi ambasador wakaf, gitu ya. Oke, yang pertama begini. Ketika kita join di sini, kita disebut sebagai wakaf advisor. Wakaf advisor itu apa? Ya, kita akan fastabiqul khairat di sini, ya. Syiar mengajak orang berwakaf, ya, menghimpun wakaf, ya, dengan target kita bisa menghimpun totalnya adalah iuran sebesar 30 juta. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, kalau kita bisa mengajak orang 30 orang untuk iuran, ya, melalui program ini, ya, berarti kita butuh 30 orang. Ya, 30 orang yang bisa iuran 1 juta, maka totalnya adalah 30 juta. Nah, dengan target yang kita capai tersebut, kita berhak menjadi posisi sebagai ambasador wakaf. Ya, ambasador wakaf. Nah, ambasador wakaf ini nanti dia punya tugas, gitu ya. Jadi kalau kita sudah capai target tadi, yaitu menghimpun wakaf atau iuran wakaf sebesar 30 juta per bulan, gitu ya. Dari 30 orang yang kita himpun tadi, maka kita mendapatkan ujroh sebesar 7 juta sebulan. Ya, ini tanpa mengurangi nilai wakaf, ya. Ini ujroh yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah tersebut, gitu ya. Sebesar berapa? 7 juta, gitu ya hitungannya. Nah, kalau kita sudah capai target pertama, maka kita diajak untuk melatih nih, ya, membina, mementori 5 wakaf advisor juga, gitu ya. Kita mengajak teman kita untuk menjadi seorang ambasador wakaf. Kita ajarin dulu nih 5 orang, gitu ya. Nah, dari mengajari, dari membina, ya, mementori 5 orang yang kita ajak tersebut, ya, kita mendapatkan yang namanya
ujroh tambahan gitu ya, atau istilahnya disebut dengan overriding lah ya, sebesar 17%. Artinya dari 5 orang ini kalau mereka berhasil masing-masing menghimpun 30 juta juga ya, maka sebagai seorang ambasador wakaf akan menerima fee atau ujroh per bulan sebesar 32 juta ya, 32 juta. Langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya ya, kita mementori 5 orang yang tadi untuk mereka juga mengajak masing-masing 5 orang. Ini hanya contoh gitu ya, nggak harus 5 sih. Boleh 3, boleh 2, boleh 10, boleh 15. Ini gambaran aja kalau kita bisa mementori orang untuk jadi ambasador wakaf juga 5 gitu ya. Padahal yang kita butuhkan sih bukan 5 sebenarnya, karena kita butuhkan 1 juta ambasador wakaf ini. Untuk apa? Untuk biar lebih besar ya jumlah wakaf yang kita bisa himpun. Nah, contoh kalau dari 5 saja artinya terkumpul 25 ya. 5 dikali 5 kan 25. Total sama 5 yang sebelumnya jadi tadi 30. Artinya kita ada cabang nih 30 ambasador wakaf yang berada dalam grup kita gitu ya. Maka berapa ujroh yang kita terima? Ujroh yang kita terima adalah sebesar 55 juta per bulan gitu ya. 55 juta per bulan gitu. Nah, berikutnya tahap keempat ya, kita apa? Uh, uh, arahkan dari 25 orang tadi juga untuk sama-sama mereka meluaskan lagi nih syiar lebih banyak lagi, mengajak masing-masing 5 orang menjadi ambasador wakaf gitu ya. Nah, maka dengan adanya 125 orang yang tadi ya ditambah 5 kita yang kita ajak sebelumnya ya, semuanya ini mengedukasi umat untuk berwakaf gitu ya, dengan target cuma 30 juta aja, maka ujroh yang didapatkan oleh seorang ambasador wakaf adalah sebesar 300 juta gitu ya, 300 juta. Gede banget gitu ya. Ini bukan omong kosong ya, karena emang ini sudah ada gitu ya. Nah, hitungan angka yang detailnya seperti ini nih. Ya, kita ada dapat ujroh wakaf advisor yang sebesar 23%, kemudian ujroh melatih advisor wakafnya 17%, dan royalti ujrohnya ya kita dapat 7,5% gitu ya. Nah, potensinya ini besar sekali ya, karena kita akan mendapatkan royalti sebesar 8 generasi ke bawah gitu ya. Artinya apa? Jadi kita akan dapat royalti sebesar 7,5% itu dari pertumbuhan ambasador wakaf yang ada di bawah kita ya, sampai 8 gitu ya, sampai 8 generasi. Nah, ke sampingnya bagaimana kita mau ngajak 10 orang, 100 orang juga nggak apa-apa. Boleh-boleh saja gitu ya, tidak ada batasan gitu ya. Tetapi kita mendapatkan royalti ya terus kedalaman sebesar 8 generasi sebesar 7,5%, dan ini sangat gede sekali potensinya gitu ya. Nah, ringkasnya seperti ini nih. Ini sederhananya gitu ya. Jadi kalau kita tahap pertama itu 7 juta, kemudian tahap kedua 32 juta, tahap ketiga 55 juta per bulan. Ya ini per bulan ya hitungannya ya. Dan 300 juta per bulan. Bisa sampai 1 miliar juga sebulan gitu ya. Oke. Nah, jadi mengapa kita perlu menjadi ambasador wakaf? Karena kita bisa dapat 2 hal di sini. Yang pertama adalah passive income ya. Yang kedua adalah pasif amal. Bagaimana caranya? Artinya kalau kita mau dapat yang namanya pasif amal, kita sharing. Ya kita ajak orang berwakaf, jelaskan fadilah wakaf, keutamaan wakaf, kita kan sudah dapat pahala di situ. Kemudian ketika orang itu berwakaf, kita kan juga dapat pahala nih. Nah, dengan semakin banyak orang berwakaf, ya kita juga akan mendapatkan yang namanya pasif income juga, gitu ya. Ketika kita mengajak orang berwakaf dan mengajak tim ambasador wakaf. Gitu. Jadi kalau hari ini teman-teman ya pengen punya sebuah profesi ya yang legal secara negara ya dan sesuai dengan syariah ya, kemudian produknya juga legal dan halal, income-nya juga legal dan syar'i ya, motivasinya adalah meraih akhirat ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Solusi yang kita tawarkan adalah mari yuk sama-sama kita menjadi seorang ambasador wakaf gitu ya. Nah, siapa sekarang lembaga keuangan syariah yang menjadi partner kita? Yang menjadi partner kita dalam menjalankan profesi sebagai ambasador wakaf ya. Nah, di sini ada namanya Allianz Syariah. Di sini adalah kenapa kita pilih lembaga ini? Karena memang ya ini adalah lembaga keuangan syariah terbaik ya. Dapatnya penghargaan dari mana? Yang pertama dari Muslim Choice gitu ya, sebagai the most lembaga keuangan syariah yang paling disukai buat umat ya, paling sesuai dengan umat gitu ya bahasanya gitu ya. Muslim Choice memberikan penghargaan seperti itu. Juga mendapatkan penghargaan dari Republika ya, sebagai satu-satunya perusahaan asuransi syariah, keuangan syariah yang terbaik gitu ya. Dari investor juga
ya dari Infobank dan dari luar negeri juga ya, dari apa namanya International Business Magazine gitu ya, bahwa yang sesuai dengan syariah, satu-satunya lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan syariah ya. Nah, ini dari sisi dunianya gitu ya. Dari sisi dunianya Allianz ini mengelola dana 2,7 triliun US dollar gitu ya, atau 40,5 kuadriliun. Ya, kuadriliun itu di atas triliun gitu ya. Kalau di sederhanakan lebih dari 20 kali cadangan devisa Indonesia. Gitu ya. Ini kekuatan perusahaannya ya. Dan kekuatan membayar klaimnya juga ya, per tahun itu 7,8 triliun. Ini tahun 2019 membayar klaim nasabah yaitu 7,8 triliun, dan per hari mengeluarkan bayaran klaim itu 21 miliar. Gitu ya. Oke. Nah, ini contoh ya bukti penyerahan wakaf dari salah seorang ya nasabah saya, ya menyerahkan wakafnya kepada lembaga Al-Azhar ya, dan juga nanti dia akan mendapatkan surat apa namanya wasiat lah yang dia tanda tangani dengan ahli warisnya tanda tangani ya, untuk dana tersebut dikelola oleh Al-Azhar ya. Nah, ini contoh beberapa, banyak ya, bukan beberapa, ini tahun 2017 kalau nggak salah ya, bukan 2015 ini ya. Ini 2015 ini sudah terkumpul besar sekali gitu ya, yang dihimpun oleh Al-Azhar itu dalam lemari itu buku-buku polis gitu ya, buku-buku polis asuransi dari berbagai lembaga keuangan syariah gitu ya, yang dihimpun oleh Al-Azhar. Di situ udah miliaran uang yang ada di sana, dan juga sudah ada yang cair juga yang diwakafkan. Oke, nah ini contoh bukti ya tentang ujro yang sudah tercapai gitu ya. Nah, ini ujro saya gitu ya, yang sudah saya terima ya menjadi seorang ambasador wakaf ya, alhamdulillah ya. Dan menarik ya, sangat gede sekali ya. Ini juga ada Pak Randy ya, dan Thalia gitu ya. Ini juga 120 juta per bulan. Ini per bulan ya, income per bulan ya, dan ini juga ada 394 juta ya per bulan. Ini gede banget gitu ya. Jadi luar biasa kalau kita bisa menjalankan profesi ini. Nah, untuk yang berminat menjadi ambasador wakaf ya, silakan siapkan KTP, NPWP, rekening, ya pas foto. Ada biaya lisensinya ya. Lisensinya ini sebesar 353.000 disiapkan juga ya. Karena ini kita akan bayar kepada pemerintah, ya isi formulir, nanti ada sertifikasi online gitu ya. Ada sertifikasinya karena tidak boleh sembarangan juga kita join-join gitu aja. Ya harus yang benar-benar capable ya, dari segi pemahaman keilmuan, juga mengerti tentang keuangan syariah gitu ya. Jadi kalau hari ini ada teman-teman tertarik untuk join bersama kita bersama-sama, yuk kita edukasi umat, ya ngajak umat untuk berwakaf, menjadi ambasador wakaf, silakan ya hubungi teman-teman yang mengundang, yang mengajak hari ini untuk hadir ya. Bagaimana caranya nanti kita akan infokan lebih lanjut detailnya seperti apa. Gitu ya. Itu aja sharing dari saya ya. Saya cukupkan sampai di sini, dan kita beri waktu 5 menit bagi yang ingin ada forum tanya jawab. Sekira pada Pak Ali, saya kembalikan. Saya akhiri sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemaparannya yang jelas dan sangat bermanfaat sekali. Nah, untuk teman-teman mungkin ada yang mau bertanya tentang wakaf ini, bisa langsung ditanyakan ke Ustadz Julnya. Silakan teman-teman. Atau sudah paham semuanya dan siap untuk menjadi ambasador wakaf? Silakan. Langsung aja Ustaz, yang kepada ahlinya. Pak Ben, bertanya Pak Ben, silakan. Ini ada Ustaz, saya di samping saya mau nanya ini Ustaz. Ya, Fadal. Nah. Pak Ben, silakan. Jauhkan Pak Ben. Silakan Pak Ben.